dari Dewan Pers? Dari penjelasan Mas Bobi maupun kemudian dari kita mendengarkan penjelasan di beberapa anggota DPR Komisi 1 yang lainnya, saya melihat bahwa nampaknya anggota DPR, wakil rakyat kita ini bingung gitu. Membedakan antara lembaga penyiaran itu kayak apa gitu. Padahal lembaga penyiaran itu kan ada dua. Kan ada lembaga penyiaran yang dia menayangkan hanya produk-produk penyiaran dalam tanda petik ANSI, dan ada juga yang lembaga penyiaran yang punya produk-produk jurnalistik seperti Metro TV misalnya. Jadi dan kebingungan itu, saya nyebutnya kebingungan itu terlihat ketika dalam menyusun draft atau rancangan undang-undang penyiaran, revisi undang-undang penyiaran ini, karena misalnya kalau dalam undang-undang sebelumnya, di undang-undang penyiaran sebelumnya, jelas di situ disebutkan ada konsiderannya menyangkut undang-undang pers, undang-undang 40 tahun 1999. Tapi dalam RUU revisi ini itu tidak dimasukkan. Artinya DPR, kalau ini disebut sebagai inisiatif DPR, mau memisahkan betul lembaga penyiaran itu tidak ada yang menghasilkan produk jurnalistik semestinya gitu. Padahal kan tidak. Lembaga penyiaran banyak juga yang menghasilkan produk jurnalistik. Dan saya setuju dengan Mas Effendi bahwa mestinya ya justru eksklusif itulah yang dikejar. Yang mahal ya, tanda kutip ya. Karena bahkan banyak lembaga yang mesti membiayai lembaga-lembaga pers untuk melakukan investigasi yang eksklusif dan kemudian bisa mempengaruhi kebijakan publik. Karena itulah fungsi pers gitu. Jadi fungsi-fungsi ini nampaknya kemudian fungsi pers, saya nggak tahu apakah ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan dari kalangan anggota dewan terhadap fungsi pers kita hari ini yang semestinya bisa membantu mereka bekerja. Kinerja mereka. Iya, karena justru akan memberikan banyak masukan kalau itu eksklusif juga kan. Itu akan memberikan kontrol. Jangan lupa bahwa pers itu punya fungsi kontrol publik. Dan itulah pilar keempat demokrasi. Karena itu kalau ketika kemudian lembaga penyiaran yang juga memproduksi produk-produk jurnalistik yang harusnya juga eksklusif juga, kemudian tidak boleh masuk ke sini, ya apa jadinya dengan lembaga penyiaran kita? Oke, baik. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk Pak Bobi menjawab dan menjelaskan justru awalnya yang mungkin ribut adalah tidak bisa melakukan hasil peliputan investigasi. Tapi ternyata yang ditekankan bukan investigasinya, tapi justru eksklusivitasnya. Bisa Anda jelaskan Pak Bobi lebih jauh, mungkin menanggapi juga Bang Ege dan Mas Tra? Iya, terima kasih Mbak Afiani. Terus terang saya juga tambah bingung juga nih kalau begini. Jadi sebenarnya saya tambah bingung juga. Jadi maksudnya eksklusivitas itu begini. Dalam beberapa statistik ada pemberian sanksi oleh KPI setelah berkonsultasi dengan Dewan Pers. Itu dalam jurnalistik investigasi itu ada 3 hal yang penting kalau tidak salah. Saya lupa lah detailnya itu ya. Antara memperoleh informasi, mengolah informasi, dan mempresentasikannya. Nah kayak contoh ada tayangan kriminal apa itu di salah satu stasiun TV swasta. Mengumpulkannya dia sudah sesuai. Bahwa walaupun dia pakai kamera tapi di blur mukanya. Pokoknya sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik. Tetapi dalam presentasinya itu dianggap tidak berimbang. Karena lebih menekankan pada hal tertentu yang ini bisa mempengaruhi opini. Dan jangan sampai hanya media ini saja yang menayangkan. Jadi eksklusif itu maksudnya dalam kasus yang sama kalau media lain ingin mengangkat itu juga diperbolehkan. Nah itu salah satu contoh contohnya namanya eksklusivitas. Jadi nggak ada urusan soal membatasi kontennya. Dan sekali lagi di lembaga penyiaran ini bukan sensor. Sensor itu dia ada di film yang di lembaga yang menayangkan film itu undang-undangnya beda. Kalau penyiaran itu kan setelah selesai disiarkan baru ada norma-norma yang berkembang dalam publik. Makanya KPI itu kan sama dengan Dewan Pers, itu dipilih dari elemen publik. Nah jadi ini mungkin kalau saya lihat sih dari argumen-argumen tersebut, ini mungkin legal drafting kita yang perlu mungkin sama-sama bisa memiliki interpretasi yang sama. Jadi kan kalau kita lihat kan, oh ini
Kalau dikaidahkan sepotong, wah ini mengungkap kebebasan pers. Kalau itu pasti Iya. saya Ini baru satu segmen aja, Mas Bobi udah bingung mendengar penjelasan langsung saya nih. Baik, Mas Bobi kita harus jeda dulu, nanti juga bergabung usai jeda. Menkominfo Budi Ari akan bergabung bersama kami usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.